Tahukah kalian, kalau Anda itu tidak menguasai ilmu ini, besar kemungkinan ilmu ini seringkali kena skip kalau Anda hari ini tidak paham tentang ilmu ini. Dan karena Anda tidak memahami ilmu ini, seringkali Anda secara tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan ini tanpa Anda sadari. Dan itu menggagalkan Anda di dalam prospecting, menggagalkan Anda di dalam dealing, menggagalkan Anda di dalam negosiasi, apalagi berkomunikasi. Apa saja, saya akan bahas tuntas melalui video ini dari awal sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam lebat luar biasa. Pada video kali ini saya kembali membahas tentang tips hubungan kemanusiaan atau human relationship atau seni berhubungan dengan manusia. Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, Anda mungkin boleh nilai akademis Anda tinggi. Tapi kalau Anda tidak punya kecerdasan hubungan antar manusia, termasuk skill komunikasi, skill lobbying, skill negosiasi, ya besar kemungkinan nilai kesuksesan Anda akan berkurang jauh. Kenapa? Karena kalau hari ini rezeki itu datang dari sesama manusia. Nah, sesama manusia kita harus menguasai ilmu hubungan dengan manusia. Nah, oleh sebab itu di video kali ini saya akan membahas 10 poin yang seringkali kita itu harus peka dan sensitif kalau kita berhubungan dengan manusia. Nah, kesalahan yang pertama adalah Anda itu suka pamer. Kita tahu flexing itu merupakan strategi untuk membuat manusia mengetahui status sosial Anda. Siapakah diri Anda, siapakah kualitas Anda, itu seringkali, terutama Anda yang masih anak muda, belum dikenal Anda itu siapa, sehingga Anda harus menaikkan status atau derajat sosial Anda supaya Anda diakui oleh lawan bicara Anda. Tetapi sadar atau tidak, ketika kita berhubungan dengan manusia dan kita mau mengambil market yang banyak manusia itu tidak suka kalau Anda itu pamer atau memamerkan sesuatu. Karena kita tahu ketika banyak orang yang benar-benar kaya raya, benar-benar sukses, mereka cenderung tidak mau pamer. Nah, orang yang memamerkan kekayaan itu cenderung membuat orang lain merasa tidak nyaman. Betul, pasti merasa tidak nyaman. Terutama mereka merasa terintimidasi, Anda merasa lebih daripada dia, Anda merasa hari ini seolah-olah menekan dia. Nah, misalkan setiap kali bertemu teman, kamu selalu membicarakan gadget terbaru, kemudian liburan mewah yang kemarin kamu barusan saja pergi, itu seringkali membuat mereka tuh iri, seringkali membuat mereka itu merasa kecil karena mereka tidak mengalaminya. Nah, jadi tentu saja kalau Anda harus berani mengambil strategi pamer, pastikan Anda punya tujuan yang jelas. Tapi jangan sampai kalau hari ini Anda nggak punya tujuan apa-apa, Anda cuma butuh pengakuan diri, sebaiknya lupakan itu karena ini akan bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, yang kedua adalah bicara kasar. Nggak ada yang manusia suka bicara kasar, terutama kita orang timur ya. Kita orang timur, orang Asia, terutama orang Indonesia, yang mana adab dan sopan santun kita itu kan selalu diutamakan. Bicara kasar itu menjadi bukan norma dan budaya kita. Tapi menggunakan bahasa kotor dalam artian bercanda itu membuat orang lain tersinggung, terutama Anda yang hari ini nggak terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Jadi contohnya seringkali mengumpat atau seringkali memotong orang berbicara atau situasi formal atau di depan orang yang lebih tua. Saya rasa ini adalah sebuah etika yang kita harus sadar ketika mungkin kita bercanda sama teman-teman seusia, mungkin menggunakan bahasa akrab, bahasa mengumpat itu it's okay. Tapi kalau untuk orang yang lebih tua, menurut saya kita harus menggunakan adab dan sopan santun kita di dalam kita itu berbicara dengan orang lain. Karena seringkali itu hal tak tertulis dan mungkin orang tua itu ketika hari ini pengen memberikan Anda sebuah kepercayaan, pekerjaan, dia jadi mikir 2 kali, ini orang tuanya ngajarin sopan santun gak sih? Karena kualitas seseorang itu ditentukan dari kualitas dia berbicara pertama kali. Kesan pertama dia berkomunikasi. Itu membuat orang lain langsung, oh dia mikir, wow ini orang kualitasnya oke. Anda tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tapi Anda cukup penampilan rapi dan kualitas Anda bicara bagus, itu sudah cukup membuat orang lain atau lawan bicara Anda terpikat dengan kualitas yang Anda miliki. Nah, inilah value-value yang saya ajarkan agar Anda bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Dan yang ketiga adalah memamerkan perilaku jelek, mengharapkan diterima apa adanya.
Nah, ini Anda mungkin merasa Anda tidak melakukan norma jelek, Anda tidak melakukan sebuah kebiasaan jelek, tapi Anda terbiasa di lingkungan kalian melakukan hal seperti itu. Padahal masyarakat yang kita hadapi ini adalah masyarakat majemuk. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke, semua punya adat istiadat, budaya masing-masing. Semua punya norma, tapi semua kita sepakat kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, atau kita hari ini berbicara dengan orang yang lebih senior, atau kita hari ini berbicara dengan orang yang kualitas sosialnya atau kualitas penilaian lebih tinggi, kita wajib menampilkan penampilan yang terbaik. Dan itu seringkali membuat kita tuh harus berlatih. Contohnya skill public speaking. Skill public speaking kita harus tahu kita tuh harus berbicara dengan siapa. Karena seringkali, karena kita tuh bicaranya terpatah-patah, kita tuh berbicaranya, skill berbicara kita tidak baik, kita mungkin lebih nyaman, anak-anak zaman sekarang lebih nyaman ngeteks atau berbicara pakai WA daripada berbicara tatap mata empat muka seperti ini. Sehingga dia menjadi kaku dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Padahal kalau hari ini kita itu ingin berbicara dengan, kalau Anda itu ingin deal project dengan besar, Anda harus berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih berduit, orang yang lebih punya kekuasaan. Dan itu pasti 1000% Anda harus punya skill komunikasi yang baik. Kalau Anda nggak punya skill komunikasi yang baik, bagaimana Anda bisa meyakinkan lawan bicara Anda bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk Anda invest sama dia. Anda adalah orang yang tepat sebagai investornya Anda. Anda adalah orang yang tepat sebagai orang kepercayaannya Anda. Nah, makanya skill komunikasi itu dibutuhkan. Apapun profesi Anda. Dan yang keempat, terus menggunakan HP saat berbicara. Nah, ini fatal. Jadi ketika anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z, sekarang ketika lawan bicara, Anda tuh jangan pastikan HP-nya ini di off. Sehingga Anda betul-betul fokus. Misalkan waktu Anda bertemu meeting itu 2 jam, pastikan 2 jam itu tidak nyentuh HP sama sekali. Pernah nggak Anda berbicara dengan lawan bicara, tapi lawan bicara Anda itu begini gitu. Sehingga ngapain kita ketemu, ngapain kita meet up. Nah, sekarang lawan bicaranya itu ketika Anda HP seperti ini, teks seperti ini, Anda seolah-olah tidak menghargai orang yang di depan Anda. Kecuali Anda minta izin. Maaf Pak, saya minta waktu 1 menit karena ini memang sudah saya tunggu dari tadi. Memang saya ditunggu oleh atasan saya untuk saya harus membalas text message dia. Saya harus membalas WA dia. Saya izin minta 1 menit boleh Pak? Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak ada izin, Anda biasa begini di depan Anda. Nah itu sama sekali hal kecil, tetapi norma seperti ini itu sangat pantang ketika itu membuat lawan bicara Anda itu sama sekali tidak nyaman. Nah inilah yang mengurangi kredit Anda, ini yang mengurangi nilai Anda. Dan yang kelima, selalu merendahkan diri dan berpikir negatif, terutama mengeluh. Jadi gini, tidak ada orang yang suka diberikan keluh kesah. Gak ada yang suka. Kecuali psikolog ya. Tetapi kalau Anda hari ini setiap kali ketemu tuh mengeluh, pesimis, dan Anda itu gimana menurutmu project ini? Aduh, susah kayaknya. Gimana menurut kamu nanti malam? Aduh, berat kayaknya. Nah, jadi Anda itu selalu melihat masalah di setiap peluang. Anda itu selalu melihat problem di setiap solusi. Sehingga akhirnya Anda itu merasa menjadi orang yang kayaknya ketemu sama kamu itu kayaknya nggak ada yang bagus. Pak, apa bedanya mengeluh sama berpikir yang terburuk? Itu 2 hal yang berbeda. Kalau berpikir yang terburuk, itu kalau dari SWOT analysis, saya selalu bilang, SWOT analysis itu apa? Strength, kekuatan, weakness, kelemahan. O itu opportunity, peluang. T itu threat atau ancaman atau resiko terburuk. Apa bedanya mengeluh sama threat analysis? Beda. Threat analysis itu adalah Anda memikirkan resiko terburuk ketika kita membuat kesepakatan. Resiko terburuknya itu apa? Threat analysis dibutuhkan ketika kita hari ini mau membuat kesepakatan. Karena di dalam membuat kesepakatan, memang harus threat analysis. Kita harus memikirkan kemungkinan terburuk. Sedangkan mengeluh, itu bukan threat analysis. Mengeluh itu lebih kepada attitude, atau sikap, atau bahkan mindset. Mindset mengeluh itu bukan threat analysis. Mindset mengeluh itu adalah melihat semua masalah. Threat analysis itu adalah mengambil kemungkinan terburuk. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, contoh seperti kayak dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dari analisa threat analysis, kita bisa comparison. Kita mau naik pesawat, kita mau naik kapal, kita mau naik perjalanan darat, atau naik kereta api. Atau mungkin siapa tahu Anda mau berlari, jalan kaki. Ya, itu threat analysis memberikan semua.
Kalau jalan kaki itu resikonya apa? Kalau naik kereta resikonya apa? Kemudian kalau misalkan naik pesawat resikonya apa? Itu semua dianalisa. Lengkap perbandingannya. Nah, sedangkan mengeluh itu bukan threat analysis. Mengeluh itu lebih kepada sikap berpikir. Saya kayaknya kalau naik pesawat nanti takut ada goncangan. Saya kalau naik kereta malas, kelamaan, bosan. Nanti kalau saya naik mobil takut. Nanti kalau supirnya ngantuk gimana? Jadi Anda itu selalu melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa. Nah, itu bukan analisa, tapi itu lebih kepada mindset Anda yang salah. Yang keenam, mengabaikan batasan pribadi orang lain. Nah, ini maksudnya apa? Setiap orang itu punya privacy. Contoh, Anda itu kalau masuk ke rumah orang, ya jangan sembarangan langsung masuk ke kamar dia tanpa mengetuk pintu. Paling gampang aja masuk ke rumah orang ya minimal Anda buka sandal atau buka sepatu. Mungkin beberapa tempat saya pergi sekarang, kalau misalkan bertamu di rumah orang gitu ya, kita buka sepatu. Teman saya, tuan rumah mempersilakan, masuk aja nggak apa-apa, ini bukan masjid kok, contohnya begitu. Nah, tetap kita harus punya adab untuk buka sepatu, gitu. Tetap harus punya etika untuk buka sepatu. Nah, jadi tanpa ada ranah-ranah privasi yang kita tetap harus jaga. Seringkali kita itu karena kurangnya wawasan, hal-hal kecil seperti ini, itu kita sampai melanggar ke teritorinya orang lain. Jadi masuk di teritori orang itu sama sekali tidak diperkenankan. Karena itu ada sisi privasi, ada sisi batasan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi yang ketujuh, hanya fokus pada diri sendiri, egois. Orang yang selalu mencari keuntungan pribadi di setiap situasi ini seringkali masuk dalam kategori self-centric. Atau mereka itu terlalu fokus pada diri mereka sendiri. Yang penting gue senang, yang penting gue happy. Maunya dilayani terus, gak ada effort. Contoh Anda menjalankan tugas kampus, ya kan? Kalau tugas kelompok itu maunya yang lain pasif, yang lain diem, yang lainnya semuanya proaktif. Jadi misalkan ada 5, ada 1 yang egois. Ya udah kamu maunya gimana? Kalau ini aku nggak bisa diajak tugas kelompok, datangnya terlambat. Selalu punya alasan begini, rumahnya jauh. Ini egosentris itu. Mending di rumah saya aja. Saya lo nggak punya kendaraan. Sudah sampai di rumahnya, sebagai tuan rumah dia tidak melayani dengan baik. Ya kan? Nah, rumahku cuma seperti ini loh. Ya kan? Kamu harus punya SN. Udah gitu, dia sudah tahu kelemahan dia tidak mau memberi, tidak mau berbuat lebih, tapi selalu maunya dilayani terus gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini seringkali membuat dia rusak hubungan pertemanan. Jadi ada seseorang yang membutuhkan bantuan, berharap teman tersebut selalu membantu, menawarkan bantuan, dan selalu minta siap sedia. Jadi ketika sekali aja dia tidak mau menawarkan bantuan, dia akan marah, bete, meninggalkan grup WA, dan sebagainya. Nah, itulah orang yang egois. Nah, yang ke-8, terlalu tertutup. Nah, orang seperti ini juga menjadi masalah ketika Anda berhubungan dengan masyarakat. Anda nggak pernah berbagi cerita atau perasaan, tapi tiba-tiba Anda menghilang. Misalkan menjawab sebuah pertanyaan dengan singkat, tidak menunjukkan minat untuk melanjutkan percakapan. Jadi kalau Anda diteks, ya, oke, oh, ya. Bahkan seringkali Anda dicat orang, Anda nggak pernah balas. Nah, itu kan sama sekali Anda tidak menghormati. Kamu bukan artis, men. Kamu bukan public figure atau follower yang punya ratusan ribu follower atau jutaan follower. Ketika di DM orang, Anda nggak bisa baca. Kamu adalah orang yang seringkali, ya, itu sadar. Etika membalas percakapan, etika membalas message orang itu harus dijawab dengan terima kasih, memberikan tanggapan dan memberikan respon. Itu adalah bentuk komunikasi yang sangat dianjurkan. Sedangkan zaman sekarang ketika Anda hari ini tertutup, Anda nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah nggak jelas. Nah, ini termasuk salah satu kelemahan ketika Anda berkomunikasi. Dan yang ke-9, suka mengkritik jelek. Contohnya Anda kritik yang tidak membangun dan cenderung menyerang karakter seseorang. Jadi Anda itu suka hati-hati dengan ketika Anda itu sedang gosipin orang. Ingat, ketika Anda sedang menggosipin 2 orang di belakang orang ini, maka sama aja Anda itu sedang membuka celah untuk digosipin orang lain di belakang. Ketika Anda hari ini sedang menggosipin orang di belakang, sama aja Anda itu membuka celah bahwa kalau Anda bisa gosipin orang, maka besok Anda juga bisa digosipin orang di belakang. Jadi lebih baik menurut saya kalau Anda punya karakter yang baik, ngomong di depan. Nggak perlu ngomong di belakang. Pengecut banget. Ketika ngobrol di depan selesai, yaudah di belakang nggak usah ngomongin orang. Ketika Anda dikepoin orang, apa sih yang kamu bicarakan kemarin? Sorry lah, tanya kepada yang bersangkutan langsung, nggak usah sama saya. Bisa kan?
Ngapain hari ini Anda menjadi orang yang gosipin orang? Itu sama aja menurunkan derajat dan value-mu sendiri. Orang yang hari ini punya value, dia tidak akan bicara orang lain di belakang. Dia akan bicara dengan orang lain di depan. Orang yang cuma biasa menggosipin orang lain di belakang, menunjukkan kualitas dia adalah kualitas rendah. Dan yang ke-10, nah ini memang antinya Success Before 30 banget, yaitu suka drama dan suka gosip. Hampir sama dengan yang itu tadi. Anda seringkali terlibat dengan konflik, gosip, atau menyebarkan energi negatif. Kita lihat Indonesia ini kan suka banget drama, suka banget gosip. Menunjukkan sebetulnya banyak sekali masyarakat kita yang masih levelnya itu energinya low banget. Mereka hari ini, artis ini cerai, artis ini selingkuh. Wah, komennya itu bisa sampai puluhan ribu. Coba hari ini menceritakan kebaikan orang lain, nggak ada. Suka banget sama drama dan gosip. Dan itu menunjukkan standar hidup mereka masih sangat susah. Karena apa? Karena mereka sendiri kualitasnya seperti itu. Jadi seringkali masalah besar itu harus dikecilkan. Ini seringkali mentor saya berbicara, masalah besar itu dikecilkan. Masalah kecil ditiadakan. Ini adalah calon pemimpin. Tapi bukan masalah kecil dibesar-besarkan. Dan masalah besar semakin nggak mau diselesaikan. Ini banyak orang yang memang mentalnya drama, mental gosip seperti ini. Jadi itu yang disebut dengan lingkungan toksik. Atau menyebarkan rumor yang tidak benar tentang orang lain. Ada 4 kesimpulan agar Anda hari ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, empatilah dan dengarkan pendapat orang lain. Dan yang kedua, kontrol penggunaan handphone. Jadi handphone ini seringkali kita menerima materi-materi atau konten-konten yang tidak diperlukan oleh otak kita. Dan itu membuat otak kita penuh, dan otak kita penuh dengan energi negatif. Dan itu seringkali kalau kita itu melihat handphone membuat energi kita low. Ketiga, bangun rasa percaya diri yang sehat, dan kita harus mencari komunitas yang positif. Contohnya seperti yang komunitas yang saya bangun, komunitas Yes. Membangun komunitas yang sehat dan membuat diri kita itu positif dan semangat. Dan yang keempat, hindari gosip dan konflik yang tidak perlu. Saya yakin kalau kita hari ini seringkali dengar drama, gosip, itu menunjukkan memang, mohon maaf, pikiran bawah sadar Anda isinya itu penuh dengan drama. Dan gimana hidup Anda mau maju kalau setiap hari hidupmu penuh dengan drama? Apakah Anda hari ini mau sukses? Kalau mau sukses, tinggalkan drama. Ngomong apa adanya. Ya, jadi iya, enggak. Bicara di depan, enggak usah bicara di belakang. Dengan menerapkan saran-saran di atas, niscaya kebiasaan ini membuat kamu tidak disukai, membangun hubungan yang baik dengan harmonis dengan orang-orang di sekitar Anda, itu pasti akan terjadi dengan baik. Dengan demikian, Anda kalau mau bisnis, mau transaksi, mau negosiasi, termasuk membangun hubungan yang baik dengan sesama, itu akan terjadi. Semoga tips kali ini bisa membuat Anda sukses sebelum usia 30 tahun, mempunyai relasi yang luar biasa, mempunyai teman-teman yang solid untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.